قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الحبيب عبد الله الحداد نفع الله به الحركة بركة والسر في التقوى. قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه من أنفق عمره في غير طاعة أو وسيلة إلى الطاعة فقد أنفق أعز الأشياء في أخص الأشياء. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata, al-harakatu barakah, gerakan atau usaha mengandung keberkahan. Karena itu sekalipun kita tidak melakukan apapun, rezeki dan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala milik kita, untuk kita pasti akan kita dapatkan. Sebagaimana dalam syair beliau berkata, atau dalam qasidahnya beliau berkata, walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Walladzi gusim lak, segala sesuatu yang ditentukan Allah milikmu, untukmu, hasilun ladaik, pasti akan kamu dapatkan, pasti akan kamu miliki walaupun tanpa upaya usaha apapun darimu. Orang sakit tidur tok di tempat tidur, nggak bisa berbuat apa-apa, berdiri nggak mampu, jalan nggak mampu, tidur tok. Tapi yang ditentukan Allah untuknya, miliknya, datang dengan sendirinya. Entah itu makanan dari buah-buahan dan semisalnya, ataupun itu minuman dan yang lain sebagainya, datang kepadanya. Ada gerakan dari dia, ada upaya dari dia, usaha? Tidak. Dengan sendirinya apa yang ditentukan oleh Allah miliknya, untuknya, pasti akan datang. Sekalipun tidak ada usaha, tidak ada upaya. Akan tetapi orang yang mampu, orang yang bisa bergerak, berjalan, berusaha, dianjurkan, diperintahkan baginya untuk berusaha. Karena dalam berusaha ada tawakal yang digantungkan dalam hatinya kepada Allah. Orang berusaha menanam padi dan semisalnya, dia berusaha menanam, beli bibit, menanam, kemudian beli pupuk, memupuki, menyirami, dan yang lain sebagainya. Berusaha dia. Dalam atau di saat ia berusaha, menggantungkan dari usahanya ketawakalan, pasrah diri kepada Allah, menumbuhkan dan menghasilkan yang terbaik. Nah, di situ ada ketergantungan dia kepada Allah. Nah, dalam usaha, dalam gerakan, dalam ikhtiarnya itu ada keberkahan. Karena apa? Dia tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Allah, i'timad kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam usahanya, dalam upayanya. Nah, karena itu dinamakan apa? Al-harakah barakah. Upaya, usaha dalam apapun itu mengandung keberkahan. Nah, kita mau bergerak ataupun tidak, pasti mau nggak mau kita memiliki, mendapatkannya. Tapi dengan adanya gerakan itu akan menghasilkan keberkahan. Beda dengan yang duduk manis nunggu. Bagi yang mampu,
bagi yang bisa. Dia dapat, tapi nggak ada keberkahannya. Tapi kalau dia berusaha, berupaya, dapat walaupun nggak banyak, walaupun nggak besar, tapi ada keberkahan yang dia hasilkan. Ya, ada keberkahan. Karena itu al-harakah barokah. Ya, gerakan itu mengandung keberkahan. Nah, mengandung keberkahan. Wasir fit taqwa. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala fit taqwa di dalam ketakwaan. Kita mendapatkan banyak berkah dalam apapun itu dalam ketakwaan. Jadi dalam ketakwaan, dalam menjalankan ketakwaan, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dengan upaya dan usaha yang kita miliki. Berusaha sangat, tapi nggak mungkin bisa kita dapatkan. Tapi dengan ketakwaan, kita akan mendapatkan besar. Lah, jalannya dari mana? Ketakwaan. Usahanya kecil, usahanya sedikit, tapi karena ketakwaannya membuka jalan atau hasil yang sangat besar. Jadi dalam gerakan, dalam upaya mengandung keberkahan, di dalam ketakwaan ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sehingga kalau digabungkan, dia ada usaha, ada upaya ya, dalam melakukan sesuatu, kemudian dengan ketakwaannya, maka yang dia dapatkan komplit. Berkah dan mengandung rahasia atau mendapatkan rahasia yang tidak akan kita dapatkan atau tidak akan kita miliki. Dalam perkataan beliau yang lain dikatakan man anfaqa umrahu fi ghairi ta'atin aw wasilatin ila ta'ah faqad anfaqa a'azzal asya' fi akhassil asya'. Barang siapa yang menggunakan umurnya, yang menggunakan umurnya bukan dalam ketaatan atau bukan untuk perantara, tidak menjadi perantara dalam ketaatan, umurnya dipakai, waktunya dipakai bukan untuk ketaatan, bukan berarti maksiat, bukan ketaatan, bukan berarti maksiat, mungkin hal yang mubah yang tidak terkandung di dalamnya pahala, yang tidak terkandung pula dosa. Apalagi yang terkandung di dalamnya dosa. Kalau kita menggunakan waktu kita, usia kita bukan untuk ketaatan atau tidak menjadi perantara meraih ketaatan, meraih kebaikan, ini katanya beliau berarti dia telah membuang yang paling berharganya sesuatu dalam kehidupannya untuk paling buruknya sesuatu. Jadi dia telah mengeluarkan paling berharganya sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Atau paling buruknya ya, sesuatu. Ya, paling buruknya sesuatu. Ya, sebagaimana di pertemuan yang lalu ya, bagaimana talibul ilm itu ya, paling berharga yang dimilikinya adalah waktunya, hidupnya, kan gitu. Ya, sebagaimana juga di dalam perkataan yang lainnya, al-waktu nafis, berharga, sangat berharga. Ya, sehingga kita harus pentingkan, ya, kita harus perhatikan, jangan sampai kita buang kepada sesuatu yang murah. Kita punya duit besar, ada orang nawarkan barang, kita kan nggak mungkin langsung beli, kita cek dulu barang tadi itu sesuai nggak dengan harganya. Kalau kita yes tak tuku, nggak taunya barangnya mestinya harganya cuma 100.000, tapi kita membelinya dengan 1 juta, kan rugi kita, pasti rugi. Nah, seperti itu kita kalau mau menggunakan waktu kita, imbalan hasil dari waktu yang kita gunakan untuknya ini apa? Pikirkan. Hasilnya besar untuk akhirat kita, manfaatnya besar untuk kehidupan kita setelahnya, keluarkan waktu kita untuknya. Keluarkan. Kalau enggak, oh ini hasilnya cuma 100.000, 200.000, untuk makan 1 hari 2 hari hilang, habis. Ini untuk selama-lamanya saya dapatnya ini. Ini bukan hanya untuk kehidupan saya di dunia, tapi di akhirat kelak. Oh,
Ini aja. Kenapa? Ini yang lebih berharga ini. Ini yang lebih utama. Ini gampang. Nanti bisa. Besok bisa. Nah, gitu. Enggak bisa saya. Hah? Ada pekerjaan ini dan itu dan lain sebagainya. Sudah janji dan lain sebagainya. Untuk berapa yang kamu dapat? Sampai kapan kamu memilikinya? Sesaat. Sebentar. Dapat berapa? 500.000? 1 juta. Berapa hari akan habis dari kamu? Berapa hari akan lepas dari kamu? Tapi pahala yang kamu dapat, keutamaan yang kamu raih, kamu mati kamu masih memilikinya. Kamu di alam barzah kamu masih merasakan nikmatnya. Lah itu harus kita pikirkan. Waktu yang kita miliki ini paling berharganya sesuatu dari dalam kehidupan kita. Kalau kita keluarkan, kalau kita pakai bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, berharga, ketaatan atau perantara untuk meraih ketaatan, maka kita orang yang sangat rugi. Jadilah seperti orang yang mengeluarkan duit itu loh. Dia nggak akan mungkin sekedar mengeluarkan, tapi mikir. Orang yang berakal, dia pasti akan berpikir, ini saya butuhkan apa enggak? Oh saya butuhkan. Sesuai nggak dengan harganya ini? Cek. Kemudian kalau sesuai dengan harganya, ngelihat barangnya dulu. Dipikir sama dia, nggak asal mengeluarkan walaupun dia punya lebih dari itu. Dia bisa beli, tapi nggak dibutuhkan, nggak mungkin dibeli. Buat apa saya beli? Kalau saya tidak membutuhkannya. Buat apa saya miliki? Kalau nggak saya pakai, nggak, mendingan sesuatu yang saya butuhkan, saya yang akan pakai baru saya akan beli. Dia pasti berpikir seperti itu. Nah, seperti itulah waktu yang kita miliki. Waktu yang kita miliki ini kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Apa yang kita dapatkan? Pahala, keutamaan yang abadi, kesenangan yang abadi, atau hanya sesuatu yang saat. Oh enggak, saya akan melakukan yang ini aja daripada yang ini. Saya melakukan untuk ini aja daripada yang untuk itu. Lah seperti itu. Kalau enggak, itu tadi faqad anfaqa a'azzal asya fi akhassil asya. Dia telah menggunakan paling berharganya sesuatu untuk paling buruknya sesuatu. Naudzubillah min dzalik. Sehingga diriwayatkan annahu tu'radu 'alal insan fid daril akhirah sa'atu ayami wa layali fi hayatil khazain. Nanti di hari kiamat atau di akhirat disodorkan, ya, disodorkan kepada setiap manusia waktu-waktu yang berjalan dari hari-harinya dan malamnya, ya, yang berjalan dalam kehidupan kita ini, hari-hari kita, siangnya, sorenya atau malamnya, itu disodorkan kepada kita, dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Allah untuk kita. Jadi setiap orang, ya, setiap orang ini bentuknya apa? Bentuknya seperti lemari, bentuknya seperti gudang. Nah, jadi setiap orang memiliki tempat gudang. Nah, anggap seperti itu gudang. Lah, gudang itu berapa? Setiap hari, sehari semalam itu kan arba wa ishrun, 24 jam. Ya, 24 jam. Berarti dia punya apa? Punya laci lah, atau laci yang enaknya. Punya laci 24. Nah, dengan jumlah apa? Satu hari satu malam, 24 jam. Lah kalau dia buka laci, faya rasa'a allati amila li ta'atillah khaza'ina mamlu'an nar. Kalau dia buka laci yang terdapat di dalam waktu itu dia melakukan banyak ketaatan, banyak kebaikan, maka laci itu dipenuhi dengan cahaya. Laci buka terang benderang, cahaya lampu. Wah, seneng. Seneng nih. Kalau dia buka laci yang dipenuhi dengan kemaksiatan, ya, dipenuhi dengan kemungkaran, maka laci itu gelap, nah, sangat gelap.
Kemudian kalau dia buka laci yang tidak ada di dalamnya ketaatan, tidak ada kemaksiatan, kosong. Terang enggak, peteng enggak, kosong. Kosong. Loh, ketika melihat yang kosong ini, tahassuruhu, penyesalannya azim. Penyesalannya itu besar. Merasa ruginya itu gede. Jadi merasa ruginya besar dan gede. Ketika melihat apa? Ketika lihat laci yang kosong, yang tidak ada ketaatan, yang bisa mengisi dengan cahaya, tidak ada kemaksiatan, kezaliman yang bisa mengisi dengan apa? Yang terisi dengan kegelapan. Kosong. Kosong belum, nggak ada cahayanya, nggak ada kegelapan, kosong belum. Loh, itu membuat dia apa? Sangat menyesal, sangat merasa rugi. Falau qudhiya alaihi an yamut indan nadhari ilaiha minal asaf wal hasra lamata. Sampai diibaratkan kalau misalnya ditentukan adanya kematian di akhirat. Nah, di akhirat nggak ada mati. Yang mati itu hanya di dunia, di akhirat nggak ada mati. Kalau misalnya ada kematian di akhirat, dia akan mati karena penyesalan dan merasa ruginya. Ketika melihat apa? Lemari atau laci yang kosong tadi itu. Bayangkan, kalau misalnya ada mati, dia pasti akan mati. Karena apa matinya? Karena penyesalan. Karena besarnya kerugian yang dia dapatkan ketika melihat laci kosong. Tapi nggak ada kematian di akhirat. Coba ada mati pasti akan mati dia. Loh, itu kalau yang kosong, bagaimana kalau dia melihat yang gelap? Bagaimana dia kalau melihat yang penuh dengan kemaksiatan? Bukan mati lagi. Yang kosong aja tidak ada cahaya karena ketaatan, tidak ada kegelapan karena kemaksiatan, membuat dia menyesal, dan bila ditentukan ada kematian di akhirat dia pasti akan mati. Ketika melihatnya, apalagi kalau dia melihat yang penuh dengan kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita mau isilah laci-laci kita itu dengan ketaatan kebaikan. Lah mengisinya dengan ketaatan kebaikan ini mudah. Ketika kita bekerja sambil berenung, sambil berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari neraka, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari neraka, amalan apa yang harus saya tambahkan dalam keseharian kita. Berpikir, berenung sambil bekerja bisa. Kalau bekerja hanya pikirannya keuntungan, nanti bisa buat beli ini, bisa bangun ini, bangun itu, bisa itu, keuntungan duniawinya saja, rugi. Contohnya tuh para aulia, lihat. Walaupun dia bekerja di pasar atau bekerja buka toko, yang mereka lakukan tetap akhiratnya. Sholat masih dilakukan, zikir masih dikerjakan. Kita enggak, buyar semuanya. Sholatnya wis gelambiar, ngajinya gelambiar, apalagi di saat bekerja, hilang semuanya. Ini contoh mereka. Nah, sehingga apa? Walaupun kita bekerja, hasil lacinya itu penuh dengan cahaya. Bukan yang dipikirkan dunianya, keuntungan yang nanti bisa buat beli ini, bisa memiliki ini, bisa ke sana, bisa kemari, dan yang lain sebagainya. Walhasil lihat, perhatikan. Ya, yang perlu kita renungi dan kita pikirkan, yang kosong, tidak ada kemaksiatannya, tidak ada ketaatannya, bisa membuat sangat menyesal, sangat merugi. Bagaimana kalau penuh dengan kemaksiatan? Na'udzubillah min dzalik. Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad marra bi rajulin yabhath an sa'atihi. Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad pernah melewati seseorang yang sedang mencari jamnya. Ada orang yang kehilangan jam, nyari. Faqala lahu, maka Al-Habib Hasan berkata kepada orang yang kehilangan jam tadi itu, anta dhayya'ta sa'ah wa nahnu dhayya'na sa'at.
kamu telah kehilangan jam, tapi kita telah kehilangan waktu-waktu. Bukan hanya sekedar jam. Kalau jam kan barang, hilang ya sudah. Tapi waktu-waktu ini kita sia-siakan. Artinya apa? Mengingat jam walaupun mahal bernilai kecil dibanding waktu yang hilang. Kenapa? Nggak bisa diganti. Kalau jam bisa diganti, hilang, bisa beli lagi. Kalau waktu terlewat 1 menit dari kita, kosong, bisa kita kembali? Kita review? Nggak bisa. Hah? Kita ulang kembali? Nggak bisa, tetap jalan. Kehilangan waktu ini sudah kerugian yang sangat besar. Apalagi bukan hanya sekedar waktu, tapi beberapa waktu, beberapa saat, beberapa jam, beberapa kehilang. Oh, kamu kehilangan jam, kita telah kehilangan banyak waktu. Sehingga Al-Habib Alawi bin Syihab, beliau berkata, man ahak bil buka, nahnu au Abdullah Haddad. Sekarang ini siapa yang pantas untuk menangis? Kita atau Al-Habib Abdullah Haddad? Yang pantas untuk menangis itu siapa? Kita atau Habib Abdul Haddad? Maksudnya apa? Habib Abdullah Haddad sudah menggunakan waktunya dari sejak kecil dengan ketaatan kebaikan, sehingga menjadi orang yang luar biasa, keutamaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas menangis itu orang seperti beliau atau yang seperti kita? Siapa yang pantas menangis? Coba perhatikan, katanya beliau. Bagaimana dia berkata? Habib Abdul Haddad berkata, walau annani abkid dumu wa ba'dihad dima ala ma fatani ya mu'atibi. Walau annani, jikalau atau sekalipun aku ya, menangis air mata, mencurahkan air mata, setelahnya darah, ya, ala ma fatani, atas apa yang telah aku tinggal. Jadi menangis karena sesuatu yang telah tertinggal, yang dirasanya tidak ada manfaatnya, tidak ada kemuliaannya, tidak bisa aku gantikan, katanya beliau. Aku tidak bisa menggantikan apa yang tertinggal dariku, walaupun aku sudah menangis air, kemudian setelahnya darah. Habis air matanya ganti darah, aku nggak bisa menggantikannya. Loh, padahal bukan termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Pulang dari belajar, nggak langsung dari tempat itu pulang gitu aja. Dimanfaatkan untuk singgah ke masjid, sholat sunnah. Dari masjid ke masjid sampai 200 rakaat. Kalau kita kan enggak, wah, buyar, mulai, lapo, dan kerja, dan jagong di rumahnya sama istri dan anaknya misalnya. Wah, kesusu seperti itu kita. Nggak, oh, nak masjid itu tak mampir. Sembayang enggak. Yang ada apa? Oh, iki katanya nggarap iki. Kata pesen lah. Ini itu dan sebagainya. Oh, ini ada toko baru ini. Cocok ini. Dilihat, oh enggak ada yang naruh di situ. Aku duwe dagangan iki, duwe dagangan itu dan lain sebagainya. Pikirannya langsung. Nah, ini enggak singgah. Untuk apa? Sholat. Jadi benar-benar menggunakan waktunya yang sangat luar biasa. Tapi beliau mengatakan apa? Yang tertinggal dariku, apa yang aku tinggalkan, sekalipun aku mengeluarkan air mata setelahnya darah, tidak aku bisa gantikan. Dan sekarang katanya Habib bin Syihab, siapa yang lebih pantas menangis siapa? Abdullah Haddad apa kita? Min fa'at waga ala Abdullah Haddad. Ketinggalan apa beliau ini? Tertinggal apa beliau ini? Habib Abdul Haddad. Apa yang tertinggal? Apa yang kehilangan dari dalam dirinya? Sahara ala sanani Muhammad SAW. Kehidupannya ini menjalankan apa yang telah disunahkan oleh Rasul SAW. Kehidupannya menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada kesunahan yang beliau tinggalkan. Kesunahan semua dijalankan, apalagi kewajiban. Tapi masih merasa ada tertinggal, ada yang kehilangan dari waktu-waktunya. Lu menangis air mata bahkan setelahnya darah. Lu kita ini ketinggalan banyak. Nggak nangis. Air mata setetes enggak kita, apalagi darah. Tapi Al-Habib Haddad, oh,
Seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita harus sadar programnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu memberikan kesibukan, menanamkan atau memberikan kesibukan kepada orang-orang Islam yang menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari ketaatan. Pagi jam sekian sudah masuk kerja, pulang jam sekian, ditambah dengan istrinya yang tidak solihah, yang tidak tertanam kebaikan, ketaatan, yang tidak ada bibit solihahnya sama sekali. Mau berangkat ngaji, kapan waktunya ambil keluarga? Selalu ditinggal kita, bekerja kok ngaji, terus kapan? Nah, ninggal kerja tidak masalah, tapi ninggal untuk ngaji bermasalah. Nah, ngaji tok wong wis maru saiki ngaji meneng dan sebagainya. Lho terus hidupe kok dadi koyo pitik ngono ah. Tangi turu ndolek pangan. Mari ngono turu. Mari ngono tangi meneng ndolek pangan. Ya, seperti pitik, seperti sapi. Hidup untuk ibadah bukan untuk seperti binatang. Tapi orang-orang kafir itulah menanamkan min dasa isil kufar isghalul muslimin an taatillahi ta'ala. Jadi orang-orang kafir ini punya program bagaimana orang-orang Islam itu jauh dari ketaatan. Diprogram sama mereka. Wah. Dibuatlah pertandingan-pertandingan, ya. Pertandingan bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan voli, pertandingan basket dan yang lain sebagainya dibuat. Waktu untuk bisa belajar, waktu untuk bisa ini, orang yang senang dengan bola akan meninggalkan atau datang terlambat karena bola. Orang yang senang ini, senang itu, dia akan tidak ikut karena ingin melihat ini, melihat itu. Begitu juga sinetron, film dan yang lain sebagainya. Bagaimana mereka tersibukkan dengan itu semuanya, lupa ketaatan, lupa kebaikan, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanaman yang dibuat oleh mereka orang-orang kafir. Nah, kita harus sadar. Ya, kita harus sadar, jauhi, hindari, karena waktu itu sangat berharga. Nanti akan ada cerita-cerita, ya, orang-orang yang sangat menjaga waktunya, ya. Bagaimana mereka sangat menghargai dan memuliakan, menjaga waktunya dengan baik. Wallahu a'lam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram wa man dzikruhum unsuna fi dhalam wa nurun lana baina hadzal anam sakantum fuadi wa rabbil ibad wa antum marami wa aqsal murad fahal tus'iduni bisafwil widad wahal tamnahuni syarifal maqam ana abdukum ya uhailal wafa wa fi qurbikum marhami wa shifa fala tuskimuni bitulil jafa wa munnu biwaslin walau fil manam amutu wa ahya ala hubbikum
وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهلي والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثيب يميل كميل القضيب الرتيب ويهتز من شوكه والغرام أموت وما زرت ذاك الفنا وتلك الخيام وفيها المنى ولم أدن يوما مع من دنا للثم المحيا وشرب المدام لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا قربتي ولي حسن ظن به قربتي بربي وحسبي به يا غلام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام والحمد لله رب العالمين. على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تاشا المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني ما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهكني بأسفياك. اللهم صلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي الزلفى لديك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله. فاتحة بنية القبول والإقبال والصلاح كل حال لحد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنفي الكتب النافعة ولا يزوج جماعة الله من الإنسان وجد الإسلام بحمد محمد الغزالي وأصول مغفور من شيخ من المحبين محمد بهم ولا رويزان واجر الله ديني سوى بن أحمد سنة علوي بن بدر بن أحمد سنة فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسنة عبد الرحمن السقاف وابن سكران ورمان مخبر وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الذين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجبي والعاصي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك كل الشهاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من الشيخين متلمذة من المنتسبين المحبين من المنتهكين بهم والأرواح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين ولو جميع مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا وأنبت أهل هذا البلد من لا إله إلا الله وأحيا من المدين بحق على الله وسلم عند الله أن الله يجعلون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويوقنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويعبد المرسلين ويلهم الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا الزق ويحفظنا من كل أذى وباب ويقضي جميع الدنيا بالمنصر والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم ما للرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من وصلى ونولى حمر وعلى من وما شيخنا وما قصر قصنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية جاء خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال وكفنا من شر ما تأتي بالأيام والليال. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي السلام الحمد لله رب العالمين.